mobil MPV segede ini di bawah 10 detik loh Sobat Setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Yola. Nah, pada kesempatan kali ini gue diundang Maxus buat nyobain Miva 7 langsung di Bali nih Sobat Setir. Nah, Maxus Miva 7 ini merupakan MPV full electric 7-seater. Gue bakal ngasih tau kalian experience duduk sebagai penumpangnya gimana sih dari row pertama sampai row ketiganya. Dan tentunya yang gak ketinggalan itu driving experience-nya selama kita menjajal perjalanan di Bali ya Sobat Setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Let's go! Oke Sobat Setir, hari ini merupakan day one kita di Bali bersama Miva 7 nih. Dan hari ini kita full dulu pakai driver Sobat Setir karena Maxus mau ngasih kita experience sebagai penumpang tuh gimana sih, baik di depan, di row kedua sampai di row ketiga. Dan sekarang gue lagi nyobain untuk row pertamanya nih Sobat Setir. Kita juga sambil jalan-jalan, kita mau pergi makan sekarang. Dan gue mau ngasih tau kalian posisi duduknya untuk di row pertama ini. Karena Miva 7 merupakan MPV yang besar ya Sobat Setir, jadi posisi duduknya udah pasti sangat nyaman dong ya. Dan apalagi dia juga memiliki kabin yang spacious. Di sini juga joknya udah full electric gini untuk pengaturannya. Kalian reclining, maju mundur juga udah tinggal atur elektrik kayak gini, udah gampang banget. Dia juga udah ventilated Sobat Setir, jadi bisa pakai cooler seat kalau kalian kepanasan di Bali. Lalu dia juga udah menggunakan bahan yang premium yaitu dari Nappa Leather. Jadi pokoknya udah keren banget, posisi duduknya juga udah enak, joknya enak, semuanya enak pokoknya. Lalu untuk dashboardnya sendiri, di sini juga kelihatan premiumnya Sobat Setir karena dia udah soft touch semua nih, dari atas sampai bawah di sini udah soft touch semua, bahkan sampai ke door trimnya juga nih Sobat Setir untuk soft touchnya. Lalu dia juga dilengkapi sama lapas speaker premium. Jadi untuk kalian yang jalan-jalan road trip mau pakai Miva 7, udah nggak perlu khawatir, enak banget carpoolnya, jadi perjalanan kalian nggak akan berasa sama sekali. Lalu kita berlanjut ke bagian tengah. Di tengah sini dia ada beberapa shortcut ya yang udah kapasitif juga. Kalian bisa open sliding door-nya dari sini, bisa atur AC juga dari sini, bisa langsung shortcut ke home untuk head unitnya, bisa lock dan unlock pintu juga. Lalu bergeser ke bagian bawah, di sini ada wireless charging untuk bagian penumpang sebelah kiri nih Sobat Setir. Turun sedikit, di sini ada 2 cup holder. Lalu turun lagi, di sini ada konsol tengah yang storage-nya gede banget di sini. Jadi udah super praktis ya. Pokoknya untuk kepraktisan udah nggak usah diragukan lagi. Storage-nya banyak banget di tengah. Lalu di bawah sini juga ada storage lagi. Tentunya juga di sini ada charging port untuk kita ngecas. Lalu kita juga dapat panoramic sunroof yang gede banget nih Sobat Setir, dari depan sampai ke belakang. Jadi menambah rasa keluasan, kespaciousaan dalam mobil ini ya. Udah enak banget, keren banget. Dan kita akan bahas soal head unitnya karena head unitnya ini udah super canggih Sobat Setir. Di sini juga udah dashboardnya udah buttonless ya. Jadinya udah semuanya kita atur dari head unitnya. Kita akan bahas lebih dalam. Oke, untuk head unitnya di sini sendiri udah lengkap banget nih Sobat Setir pengaturannya. Kalau kita home, pengaturan di awalnya di sini kita bisa lihat ada TPMS. Kita bisa kontrol untuk kondisi ban anginnya di sini Sobat Setir. Di sini juga ada energi flow-nya, kita bisa lihat. Lalu juga di sini ada trip sesudah dan sebelum kita jalan juga bisa di reset juga. Lalu di sini ada fault. Jadi kalau misalnya mobilnya ada error-error, bisa ditampilkan di sini nih Sobat Setir. Ada control itu bisa kita control seat di sini. Sini juga ada cooling seatnya, ada level 1 sampai level 3. Lalu kita lanjut lagi ke energi. Di sini kita bisa untuk setting limit V2L-nya nih. Misalnya kalian lagi ngecas sesuatu dari mobil ini, tapi baterai kalian mau sampai 50% doang, kalian bisa set di sini Sobat Setir. Jadi kalau baterai mobilnya udah tinggal 50%, V2L-nya otomatis mati. Lalu di sini ada charging juga. Untuk chargingnya kalian bisa limit juga, misalnya mau cut sampai 80% aja ngecasnya, ini juga bisa banget. Lalu di sini ada energi. Nah, untuk energi sendiri itu energi regeneration level itu akan munculnya di instrument cluster. Ini tuh untuk regenerative braking-nya nih Sobat Setir. Jadi bisa kalian pilih sendiri juga. Nah, untuk driving assist sendiri di sini itu ada Sobat Setir, ada 6 di sini. Tadinya juga udah gue nyobain beberapa ya, di sini udah lengkap juga untuk safety-nya. Lalu di sini ada DMS, driving monitoring system, buat ngedetect untuk supirnya kecapean kah, ngantuk kah gitu. Lalu lanjut lagi ke driving preference di sini. Di sini ada driving mode, ada normal, eco, dan sport, ada steering assist mode. Di sini ada pilihannya juga buat setirnya. Kalau mau lebih berat bisa pakai sport, atau kalau mau lebih santai bisa comfort nih Sobat Setir. Di sini juga ada brake pedal mode. Di sini kalau emang pakai sport berarti ngeremnya akan lebih keras lagi Sobat Setir. Gitu.
juga ada hill descent control, ada EPB juga, ada auto hold juga sobat setir. Jadi udah gampang banget, nggak akan capek juga nyetirnya. Lalu ada safety and convenience juga sobat setir di sini. Ada front passenger airbag off or on di sini. Jadi kalau emang kalian nggak ada passenger di sini, kalian bisa offin untuk airbagnya sendiri. Gitu. Lalu ada connection di sini untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, untuk Niva 7 ini juga dilengkapi sama kamera 360 sobat setir. Untuk shortcutnya juga ada di head unit sini, pojok sebelah kanan, kita klik aja. Ini kamera juga jernih banget ya, enak banget ngelihatnya, bisa lihat kiri, kanan, belakang juga. Lalu di sini ada untuk pengukuran jaraknya nih sobat setir. Jadi dia bakal mengukur di sini. Kalau kita kedekatan ada sentimeternya juga di sini. Canggih banget ya. Oke sobat setir, sekarang gue udah di row kedua dari Maxus Miva 7 nih. Dan sekarang gue mau nyobain gimana sih rasanya duduk di belakang sebagai passenger sobat setir. Yang pastinya like a boss ya, karena dia MPV sekali lagi, gede banget, jadi super nyaman nih duduk di row keduanya. Untuk legroomnya sendiri aja di sini gue dapat sekitar 13 jari sobat setir. Padahal depan gue ini Bang Ipang ya, yang lumayan mundur, lumayan rebah juga di sini kursinya. Lalu untuk headroomnya di sini gede banget juga nih sobat setir, sekitar 15 jari, dan di sini gue tingginya di 158. Dia juga masih ada panoramic sunroof yang gede banget dari depan sampai ke row kedua di sini sobat setir. Jadi menambah efek lapangnya juga nih. Lalu untuk kursinya sendiri di sini masih sama kayak di depan, ukurannya juga besar, di sini masih empuk juga, pakai napa leather di sini, dan tentunya ada armrest yang bisa di adjustable kayak gini. Udah nyaman banget juga. Dan bergeser ke bagian depan, di sini ada pocket nih sobat setir untuk taruh-taruh barang gitu di bagian depan. Lalu ke bagian samping di sini dia juga udah canggih banget, udah ada pengaturan AC-nya dan udah digital di sini. Jadi kelihatan mewah banget ya untuk row keduanya juga. Bergeser ke bagian bawahnya, di situ ada storage yang tadi udah gue mention juga. Untuk kepraktisan di mobil ini udah nggak perlu diragukan lagi. Storage-nya banyak banget di row kedua ini, bisa kita tarik kayak gini. Dia kayak laci gitu ya, lumayan gede nih di sobat setir. Pokoknya untuk di row kedua ini spaciousnya udah nggak perlu diragukan lagi, nyaman banget nih sobat setir. Gue suka banget duduk di belakang, kayak like a boss gitu bareng teman-teman yang lain juga, nggak pernah kesempitan ya selama kita trip di Bali ini. Oke, untuk bantingan suspensinya juga di belakang. Selama gue duduk di sini tadi, abis dari poin pertama kita mau menuju ke poin kedua, di sini masih sama aja sobat setir, masih sama-sama nyaman ya, nggak berasa dari tadi kita juga jalanannya agak bergelombang, nggak yang mulus-mulus banget, jalan Bali kecil juga, tapi gue nggak ngerasa itu annoying gitu loh, kayak masih nyaman banget. Gue masih merasa sangat suka duduk di belakang sini juga, nggak beda sama yang depan. Biasa kan beda ya bantingannya depan, belakang, sama row ketiga tuh beda banget, tapi ternyata masih sama aja, sama-sama nyaman, sama-sama empuk, nggak ada yang bikin gue ngerasa nggak betah di belakang. Pokoknya gue suka banget sih duduk di row kedua ini pas ya. Oke sobat setir, sekarang gue ada di row ketiga dari Maxus Miva 7 nih. Nah di sini menurut gue row ketiganya masih sangat-sangat manusiawi ya. Untuk dari posisi duduknya juga masih sangat nyaman. Kenapa? Karena dia bisa reclining nih. Jadi tinggal tarik aja, ada tali tuas di sini. Kita bisa sambil mundur lagi kayak gini sobat setir. Jadi bisa rebah banget ya. Udah nyaman banget. Joknya juga masih sama empuknya, sama kayak depan, sama row keduanya. Dan juga di sini untuk legroomnya gue masih dapat sekitar 4 jari. Dengan posisi di depan row kedua duduknya nyaman dan luas juga sobat setir. Untuk headroomnya gue masih dapet sekitar 15 jari. Jadi emang masih gede banget, luas banget, spacious banget untuk row ketiganya juga. Dan untuk di sini di row ketiganya ini udah capable buat 3 orang sobat setir, karena ada 3 headrest di sini, 3-3 juga adjustable, ada seatbelt juga 3 buah dengan 3 titik ya sobat setir. Lalu di sini ada 2 cup holder, ada charging port juga, jadi kita udah nggak usah nitip HP ke depan, kita bisa ngecas sendiri kalau duduk di belakang. Di sini juga udah ada lampu sorot di sini 2, udah full LED juga, udah bagus lampunya, jadi terang untuk row ketiganya ya sobat setir. Seperti biasa depan juga masih dapat pocket nih di sini untuk taruh-taruh barang juga. Ya pokoknya masih nyaman banget dan sangat-sangat manusiawi sih sobat setir. Masih nyaman banget duduk di belakang juga, jadi nggak akan komplain. Oke
Oke Sobat Setir, nah setelah gue ngebahas tentang passengernya dari row pertama, row kedua sampai row ketiga, sekarang gue mau ngebahas tentang sisi drivingnya nih. Tapi kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Bang Eja dari CVT. Halo Sobat Setir. Yes, jadi sekarang dia bakal nemenin gue buat ngebahas soal drivingnya. Langsung aja kita bahas tentang posisi duduknya nih Bang. Gimana sih posisi duduk lu selama driving di Miva 7 ini? Menurut gue enak banget ya buat mobil MPV kayak gini. Biasanya posisi duduknya mau kita set paling bawah, dia tetap tinggi. Tapi nggak tahu kenapa nih mobil bagus banget udah pakai electric seat. Jadi kita mau bikin paling rendah pun bisa. Jadi posisi dashboard tuh sedada gitu. Jadi visibilitas masih oke, tapi kita feel-nya kayak slanted ke bawah. Jadi gitu. driver oriented banget nih ya posisi duduknya di Miva 7 ini. Nah, untuk blind spotnya sendiri gimana di dalam Miva 7 ini? Kalau buat visibilitas sih sebenarnya mobil ini lumayan oke. Pasti namanya MPV, dia open space. Betul. Tipenya. Dashboardnya gede banget, lebar banget ya. Dan pilar A-nya tuh gede banget menurut gua. Jadi lumayan ngebantu banget, dan kaca-kacanya tuh besar-besar. Jadi buat mobil yang sebenarnya dimensinya gede, feels-nya nggak kayak ngerasa bawa mobil yang gede. Nggak intimidating. Karena emang kaca di sini lebar-lebar ya. Betul. Dan di situ gue lihat juga ada kaca kecil segitiga gitu ya untuk ngebantu Pilar juga. A, Betul, di pilar A-nya. Lalu di situ juga ada di MS ya untuk ngebantu. Itu driver monitoring system. Jadi dia bagusnya yang menurut gua ini lumayan bagus ya untuk di Miva 7, karena beberapa rival-rivalnya itu kan naruhnya di depan kaca sini nih di speedometer. Itu kadang pasti kan kehalang, cuma kena ke dagu kita, kena ke mungkin pas lagi ganti setir kehalang sama setirnya. Nah ini posisinya pas selalu dan fix, jadi dia selalu bisa memantau posisi kita. Kitanya ngantuk, hilang fokus. Menurut gue ini posisinya paling pas sih. Berarti emang bisa ngedetect langsung ke muka kita ya. Jadi kalau ngantuk harus langsung segera gantian ya Sobat Setir. Betul, untuk safety driving ya. Betul. Kita lanjut lagi sama ke kedepan kabinnya nih Bang. Menurut lu gimana nih? Itu barusan motor ada beat member lewat ya. Langsung terbukti tidak terdengar. Nggak tahu mungkin audionya Sobat Setir kedengeran apa enggak, tapi memang kedepan bagus banget sih mobil ini. Nih kita di Bali, kondisi traffic macet, penuh jalanan, tapi soundproofingnya bagus banget. Lagi kan karena dia udah ada 8 premium sound system itu kan. 8 speaker premium ya. Betul. Lanjut lagi kita mau ngebahas bantingannya nih Sobat Setir. Jadi bandingan suspensinya buat MPV kayak gini lumayan oke banget, enak ya bandingan suspensinya. Dan yang ketolongnya lagi kalau kita lihat joknya dong, napal leather dan tebel. Empuk banget lagi Bang. Enak banget emang. Gila, bikin nyaman. Ini bahaya ya, nggak mau bikin nyaman ya. Waduh. Maksudnya takut. Sekarang kita mau ngebahas soal performanya nih Sobat Setir. Nah, untuk Miva 7 ini dia memiliki kapasitas baterai di 90 kWh, dan untuk motor listriknya sendiri dia memiliki tenaga di 241 horsepower dan torsinya ada di 350 Nm Sobat Setir. Untuk range-nya sendiri ini jauh banget, dia bisa mencapai sampai 635 km, yang dimana kalau kita ke Bali, dari Jakarta ke Bali kita cuma butuh 2 kali ngecas aja nih Sobat Setir. Dan kalau dia ngecas pakai DC juga 30 ke 80% cuma 30 menit aja Bang. Wah, keren banget. Dan tau gak sih claim range-nya itu WLTP, yang mana dibandingkan dengan NEDC mostly lebih akurat. Keren banget Miva 7 ini. Untuk powernya nggak usah diragukan lagi Sobat Setir. Gue ngetes 0-100 dari mobil ini akselerasi di 9,3 detik aja. Mobil MGB segede ini di bawah 10 detik loh Sobat Setir. Kita lanjut lagi Sobat Setir ke handlingnya nih. Nah, sebagai bapak yang pegang setir di sini, untuk handlingnya gimana? Mobil ini enak banget ya. Dia walaupun tipikalnya MPV besar boxy, tapi kan dia memang agak lebih rendah nih, Jadi dia kok handlingnya tuh feedback dari jalanan berasa banget. Dan dibandingkan dengan beberapa MPV listrik terutama ya, ini lebih punya handling yang lebih baik. Dan yang kerennya lagi nih, lihat nih udah gue bukain. Dia punya beberapa drive mode, normal, eco, dan sport. Dan gak cuma drive mode dari powertrainnya, tapi juga steeringnya. Jadi lu kalau pencet yang sport akan lebih berat. Wah, ini lebih berat lagi. Jadi bisa menyesuaikan ya. Kalau emang pengen lebih kebut-kebutan, mungkin bisa diatur juga yang lebih berat nih Sobat Setir. Sebenarnya bukan lebih ke kebut-kebutan, lebih kalau pengen nyetirnya lebih precise. Karena dengan kita bikin sport kita ngerasain jalanan banget. Jadi nggak lari-larian ya setirnya ya. Steering inputnya tuh kita tahu, jadi masukin berapa derajat, beloknya berapa derajat juga mobilnya. Keren banget, udah canggih banget, fiturnya udah lengkap banget juga. Dan menurut gue selama di Bali kan jalanannya kecil, terus belokannya kadang curam banget tikungannya ya. Pas belok-belok dari kemarin tuh emang body rollnya minim banget nih Bang. Memang enak banget sih. Iya kan, lu juga udah nyobain kemarin di Jakarta ya. Iya, jadi kayak zigzag, kita beloknya lumayan dalam tuh juga memang mobilnya ngikut banget. Bener. Jadi kita juga nggak
tergoncang-goncang di dalam sini ya. Iya, Udah bener. masih super nyaman, tidur juga nggak keganggu kalaupun jalanannya belok-belok kayak di Bali. Iya. Nah, untuk ADAS-nya sendiri juga di sini udah lengkap banget ya Bang ya. Udah banyak juga dan sangat membantu kita dalam perjalanan ya. Betul banget. Seperti ada ACC ya. Active Cruise Control. Betul sekali. Dan dia juga ada lane keeping assist nih Yol. Mhm. Jadi dia bisa keep kita di dalam jalur. Mhm. Jadi biar nggak keluar-keluar dari Oke, jalur. kalaupun kita keluar akan dikasih warning ya Bang Ya, ya. berupa LDW, Lane Departure Warning. Oke. Gitu. Emang udah canggih banget, safety-nya juga udah terjamin Sobat Setir. Jadi udah nggak perlu ditakutin lagi, nggak usah khawatir lagi perjalanan jauh pakai Mifa 7 ini. Oke Sobat Setir, selesai sudah perjalanan kita di Bali bersama Maxus Mifa 7 nih. Overall gue suka banget sama mobilnya, dia spacious banget, 7-seater. Jadi meskipun 7-seater tapi dia nggak bakal sempit-sempitan juga di dalam, nyaman, fiturnya juga lengkap banget nih Sobat Setir. Nah cocok banget buat keluarga Indonesia yang mau road trip apalagi ke Bali ini Sobat Setir. Oke, segitu aja video dari gue. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan, bye bye. Sekarang kita day one di Dewan. Day one di Dewan apa?